Oh, kembali lagi bersama channel berfisika.com ya. Oke, kali ini tutorial 9 bagian soal ya. Kita akan bahas dari mulai nomor 1. Oke. Nah, nomor 1 ini terkait tentang apa nih? Dilatasi waktu ya. Oke. Jadi kerangka acuan S aksen bergerak melewati kerangka acuan S dan kelajuan V relatif terhadap kerangka acuan S secara sumbu X positif yang juga merupakan arah sumbu X aksen positif. Seorang pengamat yang bergerak bersama kerangka S aksen akan mengukur sebuah rentang waktu menggunakan jam tangannya. Pada kerangka S, rentang waktu terukur sebagai delta T. Gambar di samping menunjukkan bervariasi delta T terhadap beta. Ya. Beta itu V per C. Pertanyaannya, tentukan nilai delta T ketika V-nya 0,98 C. Nah, jadi ini seperti biasa dilatasi waktu akibat peristiwa ya, sebuah benda bergerak mendekati kecepatan cahaya ya. Jadi yang nanti waktunya yang kecil itu delta T0. Delta T0 itu yang mengalami peristiwa. Peristiwa di sini kan sebuah benda, sebuah katakanlah kerangka acuan atau pesawat misalnya, yang bergerak mendekati C. Nah itu menjadi delta T0 karena pengamat di sana lah yang mengalami peristiwa bergerak itu, bergerak mendekati laju cahaya. Nah, nanti kita akan analisis dari grafik ini. Saya tulis di papan tulis share screen. Oke, whiteboardnya. Oke, ini aja ya. Oke. Nah, kemudian tutorial 9 Vidas 2A di ITB. Bagian B ya. Soal. Nomor 1 dulu. Nah, jika teman-teman lihat ya, tadi kan udah lihat grafiknya, boleh balik lagi videonya dari grafik yang kita tahu itu kita lihat nilai beta itu dengan 0 saat awal. Pada saat awal itulah beta kan C, beta kan piper. Artinya kalau betanya 0 berarti lajunya 0 juga. Kalau lajunya 0 berarti Anda diukur waktunya pada saat laju sebenarnya, waktu sebenarnya. Jadi nanti kita menemukan delta T0 dari pada saat awal. Jadi delta T0-nya itu kalau di grafik 8 saat beta 0. Nah, begitu. Jadi saat beta 0, delta T-nya dengan delta T0 atau 8. Delta T ini maksudnya sumbu ya, sumbu Y. Kemudian karena ditanyanya delta T itu kan waktu relatif, kan waktu relatif, waktu yang diukur oleh pengamat bukan di kerangka sebenarnya atau di kerangka yang mengalami peristiwa sebenarnya. Berarti delta T adalah gamma kali delta 0. Jadi besar ya, jadi delta 0 di 1 min beta kuadrat. Teman-teman masukin 8 spon bagi akar 1 min betanya 0,9, 8. C per C kan. Jadi hasilnya nanti sekitar 40 detik, 40 skon. Jadi waktunya jadi lebih besar, jadi lebih lama. Delta T0 kecil 8 detik, kalau delta T-nya 4. Next ya, kita lanjutkan ke nomor 2. Oke. Nomor 2 berkaitan dengan apa? Dengan perjalanan juga ya. Oke. Seorang penjelajah ruang angkasa menggunakan pesawatnya untuk berangkat dari bumi dengan kelajuan 9C menuju bintang Vega yang 26 tahun cahaya dari bumi. Berapa lama waktu yang telah berlalu untuk mengamati jam di bumi? Nah, jadi ada seseorang ya menjelajahi ruang angkasa gitu, dari bumi berangkat menuju bintang Vega. Jadi kalau saya tulis, jadi dari bumi gitu, dari bumi ke menuju bintang Vega, bumi, dari bumi ke bintang Vega. Ya. Jaraknya itu 26 tahun cahaya. Jadi jarak 26
tahun cahaya. Nah, kemudian berapa waktu yang telah berlalu menurut pengukuran jam di bumi jika penjelajah mencapai bintang Vega. Nah, sekarang yang pertama kita mencari waktu menurut yang jam di bumi. Kemudian jika pengamati di bumi menerima pesan penjelajah bahwa ia telah tiba di bintang Vega, itu waktunya berapa? Terakhir, berapa penambahan umur penjelajah ketika penjelajah bintang Vega menurut hasil hitungan pengamatan di bumi. Penambahan umur penjelajah ketika penjelajah bintang Vega menurut hitungan. Oke, gitu ya. Kita akan bahas. Kita lihat papan tulis saja ya. Biar cepat ya. Nomor 2. Oh, nomor 2. Nah, kita kan ingin mencari waktu penjelajah ya. Nah, waktu itu kan sebenarnya tinggal jaraknya aja dibagi kecepatan. Itu kan cara dasar, dasar. Karena jaraknya ini udah ketahuan, jarak jarak asli mungkin dari bumi itu Vega. Ini jarak sudah ada 26 tahun. 26 tahun. Dengan V-nya apa? V-nya adalah 0,9. Kalau V-nya kita bentuknya sedikit ubah, tapi nilainya tetap 0,9 C. 0,9 tahun C bagi tahun. Kira-kira sama kan? Masih 0,9 C. Cuma penulisannya aja. D itu adalah jarak jarak dari bumi ke Vega. Jarak bumi ke Vega. Nah, berarti kalau ditanya waktunya menurut di bumi, karena menurut pengamat di bumi 26 tahun ukuran menurut pengamat di bumi. Menurut atau menurut data harusnya nyampe segitu. Berarti ya adalah D aja dibagi D dibagi P, D-nya adalah jaraknya 26 tahun saya. Di ini nah, jadi nah, sebentar. Oke. Baru adalah jika sinyal kita asumsikan gelombang, jika sinyal ini kita asumsikan gelombang radio. Dan gelombang radio ini gelombang dia berjalannya OV-nya gimana? Jadi dan mencapai 6 tahun ke bumi. Ya. Ya total waktu tempuhnya, total waktu sinyal diukur ke bumi, diukur ke bumi itu adalah 6,2 tahun.
tambahkan dengan barusan 6 tahun ya. 26 tahun. Jadi sekitar 52,2. Nah, ya. Jadi 26,26 tahun kan total perjalanannya sinyal dari Vega bumi menangkap, lihat, atau dari bumi ke Vega ya 26 tahun jarak. Nanti tinggal dijumlahin. Oke, kemudian kita lanjutkan nomor C. Nah, nomor C apa? Waktu sejati. Oke, atau proper time. Proper time. Proper time. Berarti proper time ini diukur menurut jam yang ada di pesawat. Karena yang mengalami peristiwanya pesawat. Pesawat ya. Berarti delta T0-nya adalah tinggal delta T dibagi gamma. Ya. Gammanya berarti delta T kali 1/akar min 0,9 bulat. Gitu ya. Deltanya berapa? Deltanya 26,26. Nah, gini kan. Kali ini 7,09. Nah, delta T-nya menjadi 3,705. Kelihatan ya? Delta T0 itu lebih kecil ya dibanding delta T. Jadi menurut orang yang berada di pesawat itu dia telah menempuh waktu 3 tahun, 3,7 tahun. Berat, tapi kalau menurut orang yang di bumi 26,2 tahun. Lama banget, sama sekali. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Nah, pengamat S mengatur 2 buah lampu pijar agar menyala secara bersamaan. Yang menghasilkan pijaran besar, pijaran kilatan besar yang berlokasi di pusat koordinat kerangka, acuan, dan pijaran kecil pada kerangka yang sama. Oke, pengamat S aksen mulai 0,25 C pada arah berapakah jeda waktu antara kedua pijaran menurut pengamat aksen? Pijaran manakah yang tampak terbentuk oleh pengamat aksen? Oke, nomor 3 ini terkait tentang transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz kita harus di tulis ya biar lebih bagus. Oke, saya hapus dulu ya. Oke. Ini terkait transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz. A. Kerangka lampu pijar ada di S. Kerangka lampu pijar itu berada di S. Berada di S. Dan pengamat lain, dia ada 2 pengamat. Dan pengamat lain berada di S aksen. Kerangka. Jadi transformasi Lorentz itu berkaitan dengan 2 kerangka. Satu bergerak, satu diam. Biasanya seperti itu. Bergeraknya dalam C, mendekati C. Ini kerangka. Waktu jalan kecil dalam kerangka S aksen. Jadi waktu jalan kecil itu
dalam rangka S. Nah, transformasi Lorentz seperti apa? Aksen adalah gamma TS min beta S beta X per C. Nah, S itu saya tulis small ya, kecil itu small. Ini yang small. Oke. Oke. Gamanya kalau dihitung teman-teman 1,03 dengan cara yang sama. TB aksennya nanti mau gamma TB min beta SB ya. Nah, kita karena TS terus dengan TB. Kenapa? Karena ini pada kerangka S, dalam kerangka S ini dia simultan, geraknya bersama-sama. Apa? Tampilan cahayanya itu bersama-sama, tidak ada yang saling mendahului atau tidak ada yang duluan. Dalam kerangka S simultan. Simultan itu bareng sama-sama ya. Kedipannya atau muncul cahaya. Nah, kalau kita kurangi TS bang TB kan ya, itu teman-teman tinggal ini kurangi ini ya, mendapatkan seperti ini SB per C. Nah, teman-teman hitung dan nilainya ya 1,0328 0,25 3 pangkat 3 3 ya 3 kali sepangkat 8 dan yang terakhir 2,58 jadi pangkat min 5 ini negatif ya. Nah, jadi delta T ini negatif negatif. Nah, berarti untuk menjauh nomor B itu jawabannya adalah karena T aksen delta T positif berarti TB aksen apa? TB aksen membesar dari TS aksen. Artinya pijaran kecil ini apa? Pijaran kecil jadi pertama kali. Jadi pertama kali dalam KS aksen. Dalam rangka S aksen. Oke. Nah, untuk problem apa penjelasan kali ini sampai nomor 3 dulu ya. Karena ada sesuatu dulu ya, nanti insya Allah lanjutkan ya. Teman tetap semangat belajar pidas ya, tetap semangat, sampai jumpa, see you next time. Jumpa di